Ayo kita goreng kerupuk nasi tanpa bleng bikinan sendiri ya. Gimana hasilnya? Wow, ini hasilnya sangat bagus ya, mekar. Yang pengen tahu resepnya tonton terus ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Turi sama Tipala yang selalu berbagi resep masakan ya. Nah, kali ini saya ingin berbagi resep masakan, yaitu ini ada nasi ya. Saya akan bikin kerupuk nasi tanpa bahan pengawet atau bleng ya. Jadi ini aku pakai nasi secukupnya ya, karena aku nasi itu kemarin nggak habis. Di sini gunakan bahan tepung tapioka ya, atau tepung kanji. Ada juga yang bilang aci ya. Nah, ini tepung tapioka Rose Brand ya. Kita gunakan Royco sapi 1 bungkus. Kemudian ada bahan lain, ketumbar bubuk ya. Kemudian ada juga sasa atau micin ya. Nah, kemudian kita akan bikin, di sini ada juga garam ya, lupa. Nah, gimana cara bikinnya? Tonton terus ya, jangan di skip biar kalian tahu. Nah, kita akan ambil tepung tapiokanya ya, berapa sendok? Kira-kira 8 sendok atau 9 sendok ya. Karena ini nasi aku itu banyak. Nah, kita ambil, kita campurkan sama nasi ya. Nah, ini setelah kita campurkan sama nasi seperti ini, kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata sama nasinya ya. Jadi harus benar tercampur rata. Kita akan aduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata sama nasinya ya. Bagian bawah juga harus rata ya. Nah, setelah kita aduk seperti ini hasilnya. Nah, kemudian siap untuk kita bikin bumbunya ya. Nah, kita akan bikin bumbunya. Kita siapkan mangkok bersih ya. Nah, kita siapkan mangkok bersih, kemudian Royco sapi atau Masako sapi juga bisa. Kita taruh di wadah semuanya 1 bungkus seperti ini. Nah, setelah Royco kita masukkan, kemudian kita kasih micin secukupnya ya. Jadi seberapa banyak kalian bahannya ya. Kemudian ada ketumbar bubuk yang kita pakai secukupnya aja seperti ini. Nah, setelah ketumbar bubuk kita masukkan, kemudian kita kasih garam. Kita kasih garam. Ini aku pakai secukupnya aja. Kalau kurang nanti bisa ditambah lagi ya. Daripada kasinan mending kita akan nanti tambah lagi. Kemudian kita akan kasih air secukupnya aja buat melarutkan garamnya atau bumbu-bumbunya ini biar larut. Nah, kemudian kita aduk-aduk bumbunya ya supaya larut. Nah, kita aduk seperti ini. Buat teman-teman yang sudah selalu hadir, selalu dukung channel Turi sama Tipala, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Yang belum dapat 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, tetap semangat, semoga cepat tercapai ya. Buat yang sudah dimonetisasi, semoga makin sukses selalu. Nah, setelah bumbunya sudah hancur seperti ini, kemudian kita masukkan ya, kita campurkan sama nasinya ini. Nah, kita campurkan seperti ini. Kalau masih kurang air bisa ditambah lagi ya. Nah, ini setelah seperti ini masih kurang airnya. Ini garamnya masih ada, kita campurkan sedikit air. Kita tambahkan air, lalu kita aduk-aduk ya. Ini kita aduk semuanya seperti ini biar bumbunya itu merata ya, sama nasi-nasinya yang bagian bawah itu harus tercampur rata. Jadi nanti rasanya itu semua itu mie rasa semuanya itu karena ada rasanya enak ya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini biar tercampur rata sama bumbu. Kemudian kita tambahkan bawang goreng ya. Nah, aku pakai bawang goreng biar baunya itu harum. Ini baru seperti ini aja udah baunya itu benar-benar harum ya, karena pakai bawang goreng itu sangat harum. Nah, setelah kita kasih bawang goreng secukupnya seperti ini, kemudian kita aduk-aduk lagi ya.
supaya tercampur rata. Nah, kita aduk-aduk biar sampai ke bawah semuanya seperti ini. Nah, ayo buat teman-teman yang pengen bikin silahkan bikin. Kita tambahkan air ya, karena ini masih kurang air, susah untuk mengaduknya. Kita tambahkan sedikit air, nggak apa-apa. Nah, ini kayaknya udah merata ya, semua bumbu sama bawang gorengnya sudah tercampur rata seperti ini ya. Nih, kemudian siap untuk kita masak ya. Itu proses selanjutnya, kita masak. Nah, ini sudah siap untuk kita masak. Kita bawa ke kompor ya. Kita rebus air. Nah, kita rebus air di panci. Ini sudah mendidih ya. Nah, kita pakai sarangan. Nah, seperti ini. Udah mendidih, kemudian baskomnya kita masukkan ke dalamnya. Kemudian kita tutup, lalu kita rebus sampai kira-kira 30 menit lah ya. Kalau sudah matang nanti kita angkat. Nah, kita rebus sampai 30 menit. Kita akan lihat nanti. Nah, coba kita akan buka, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Setelah kita rebus 30 menit, apakah sudah matang? Nah, kita lihat terlebih dulu ya. Nah, ini sudah matang ya. Udah 30 menit. Kemudian siap untuk kita angkat ya. Nah, kita angkat, kemudian kita siapkan ulekan. Nah, kita siapkan ulekan, kita taruh di dalam plastik seperti ini, kemudian kita ulek seperti ini. Karena aku nggak punya alat yang buat halusin ya, alat sederhana aja, seadanya aja. Seperti ini kita haluskan ya pakai tangan nih, seperti ini. Nah, ini sampai halus ya. Seperti ini kita ulang-ulang terus sampai halus. Nah, setelah halus seperti ini, kemudian kita tambahkan minyak goreng ya. Itu minyak bersih. Kita gunakan minyak bersih secukupnya. Itu gunanya biar nggak lengket nanti saat kita memipihkan ya. Nah, setelah kita kasih minyak seperti ini, kemudian kita tumbuk lagi supaya minyaknya itu tercampur rata semuanya ya. Jadi semuanya itu terkena minyak, jadi nggak lengket seperti ini. Nah, kita tumbuk kembali biar minyaknya itu merata ya. Nah, setelah itu kemudian kita ambil sebagian, kira-kira 1 sendok nasi, kita taruh di plastik yang sudah diminyakin, kemudian dipipihkan ya. Ini sudah dipipihkan. Kemudian kita potong-potong ya, yaitu menurut selera lah. Mau potongan kecil atau besar itu tergantung kalian. Sesuka kalian ya. Ini aku mau motong yang agak kecil dulu, nanti bagian terakhir nanti aku akan potong yang besar-besar. Karena aku nggak punya alat yang kayak teman-teman bikin kue, jadi aku gunakan alat seadanya saja ya. Nah, ini kita potong-potong seperti ini. Nah, setelah kita potong-potong nanti kita akan ambil satu persatu. Kita sediakan nampan ya. Kita sediakan nampan atau wadah ya buat buat menjemur kerupuk nasi tanpa bleng ya, atau bahan pengawet. Nah, ini sudah motongnya selesai, kita ambil satu persatu, kita masukkan ke nampan ya, atau tampah. Kalau di sini tuh tampah. Nih saya taburi tepung tapioka ya, supaya biar tidak lengket. Nah, kita ambil satu persatu seperti ini sampai selesai ya. Kalau sudah selesai nanti siap untuk dijemur. Tergantung terik matahari. Kalau mataharinya itu benar-benar panas ya, 2 hari juga udah kering ya. Nah, kita taruh seperti ini semuanya. Nah, ini hasilnya setelah semuanya selesai ya. Ini baru yang potongan kecil-kecil. Nah, ini aku bikin yang potongannya besar-besar biar cepet selesai ya. Nah, ini hasilnya. Yang potongan besar-besar ini aku pakai yang besar seperti ini. Nah, ini siap untuk kita jemur ya. Ini juga yang kecil sudah selesai. Nah, setelah ini jemur, ini setengah hari. Ini sudah saya bolak-balik. Hasilnya seperti ini. Ini baru setengah hari ya. Nah, ini biarkan sampai kering ya. Nah, nanti kalau sudah kering bisa kita angkat. Nah, ini hasilnya
setelah 1 hari ya. Nanti akan saya jemur 2 hari biar benar-benar kering ya. Kalau sudah benar-benar kering baru siap untuk kita masak nanti. Nah, ini masih ada yang belum kering ya. Ini harus benar-benar sampai kering supaya kalau digoreng itu mengembang ya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah coba, ayo bikin di rumah masing-masing ya. Jangan sisa nasi jangan dibuang, manfaatin. Nah, ini sudah kering. Ya, saya ambil kira-kira 8 biji ya, taruh di piring. Ini siap untuk kita goreng buat ngopi malam. Nah, kita panaskan minyak. Nah, setelah minyaknya panas, baru kita akan goreng ya. Ini biarkan minyaknya panas terlebih dahulu. Kalau nggak panas jangan. Nah, ini sudah panas, kita masukkan, kita goreng. Jangan terlalu banyak karena ini aku yang potongannya besar, jadi aku gorengnya tuh 2-2 ya, biar merekah. Nah, ini seperti ini kita goreng sampai matang ya, siap untuk ngopi malam. Nah, kalau sudah matang seperti ini bisa kita angkat ya, kita tiriskan. Kemudian siap untuk goreng kembali ya. Kita ulang-ulang sampai gorengnya tuh selesai ya. Karena aku minyaknya nggak terlalu banyak, jadi aku gorengnya tuh 2-2 ya. Nah, kita akan goreng kembali seperti ini. Nah, ini punya sisa nasi itu jangan dibuang ya, dimanfaatin. Kalau bisa juga dijemur aja juga bisa, karena saya ingin bikin cemilan buat ngopi, jadi aku bikin kerupuk aja seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk kita angkat, kita tiriskan ya. Nah, setelah matang kemudian kita siap taruh di piring ya. Nah, ini hasilnya setelah matang. Terima kasih yang sudah selalu menonton di channel Turi Sematibala ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.